Terima kasih teman-teman kepada Ibu Sugesti dari SD 13 Haji. Serta selanjutnya Bapak Faiz Kamal dari SDIT Mutiara Panak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngomongin, nampaknya masih banyak yang harus ngomong. Jadi Pak Faiz tadi pantun katanya, tanam pinang dapat apa, agar puyuh tak dapat berlari. Bang Faiz kasih salam, kok sedikit yang menjawab. Pak Faiz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, kemudian yang kami sayangi juga kepala guru semuanya. Dongeng atau cerita kami pada hari ini adalah judulnya Perjalanan Nabi Musa dengan seorang sahabat, dengan seorang pemuda. Jadi di masa Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda bertemu dengan Nabi Musa. Ketika bertemu, pemuda ini pun berkata, "Wahai Nabi Musa, bolehkah saya ikut dengan Anda?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Boleh, silahkan Anda ikut dengan saya." Kemudian singkat cerita, Nabi Musa dan pemuda ini pun pergi berjalan bersama. Ketika sedang berjalan-jalan dan hari pun sudah siang, tibalah sakit perut karena kelaparan. Akhirnya pemuda ini pun mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, hari sudah siang, apakah kita tidak makan?" "Oh, nggak apa-apa, kita makan aja dulu," jawab Nabi Musa. Kebetulan di sana ada satu pohon besar. Akhirnya duduklah Nabi Musa dengan pemuda tadi di bawah sebatang pohon. Ketika duduk, dan pemuda ini pun bertanya, "Wahai Nabi Musa, saya tidak membawa apa-apa. Apakah engkau membawa?" Nabi Musa menjawab, "Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya punya bekal. Saya bawa 30 roti. Namun 30 roti ini saya taruh di dekat kamu. Kebetulan di depan pohon ada sungai, jadi saya ingin membasuh muka saya terlebih dahulu." Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu, Nabi Musa ini pun ke sungai. Sementara pemuda tadi di bawah pohon. Ketika sampai di sungai, Nabi Musa pun membasuh muka. Setelah membasuh muka, Nabi Musa pun kembali kepada pemuda. "Wahai pemuda," bilang Nabi Musa, "ayo kita makan. Mana bekal yang 30 roti dari mana?" "Ini wahai Nabi Musa." Kemudian terkejut Nabi Musa, "Tadi 30 roti yang saya kasih kepada kamu, kenapa tinggal 2 lagi?" Pemuda ini berkata, "Itu ya saya nggak tahu Nabi Musa. Entah kemana lagi. 1 roti tadi kata pemuda tadi." "Oh, kalau begitu," kata Nabi Musa, "nggak apa-apa. Ada 2 roti, 1 roti untuk kamu, 1 roti untuk saya." Akhirnya Nabi Musa dan pemuda tadi makan roti bersama. Setelah itu Nabi Musa pun mengajak, "Wahai pemuda, ayo kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan kita harus menyeberangi sungai. Di depan pohon yang besar tadi ada sungai, dan kita harus menyeberangi sungai." Timbul berkata sama pemuda ini, "Wahai Nabi Musa, saya sudah lihat, ternyata tidak ada perahu.
tidak ada sampan, tidak ada orang yang akan mengantar ke sana. Jadi gimana caranya kita akan ke sana? Tenang aja wahai pemuda, kata Nabi Musa. Sekarang patuhilah apa yang saya katakan. Baik, kata pemuda. Nabi Musa pun mengatakan, wahai pemuda, engkau tutup mata kamu. Ditutup mata sama pemuda. Kemudian Nabi Musa memegang tangan pemuda tadi, diseberangilah sungai tadi atas izin Allah. Berjalanlah Nabi Musa dan pemuda tadi ke atas air. Ketika sampai di seberang, Nabi Musa pun mengatakan, wahai pemuda, Nabi Musa silakan buka matanya. Kemudian pemuda tadi pun membuka matanya dan berkata, wahai Nabi Musa, kita sampai di seberang. Ya, kata Nabi Musa. Kemudian pemuda bertanya, wahai Nabi Musa, kenapa kita tiba-tiba datang sampai di seberang? Nabi Musa menjawab, wahai pemuda, atas izin Allah, tadi kita menyeberangi sungai itu dengan berjalan di atas air. Kemudian pemuda dalam hal seperti itu takut, langsung dia berasma, beristighfar, subhanallah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, engkau yakin bahwa Allah Maha Besar? Yakin, kata pemuda. Engkau yakin bahwa Allah itu Maha Hebat? Yakin, kata pemuda. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya kepada engkau, kata Nabi Musa. Siapa yang mengambil roti saya satu tadi? Ternyata pemuda tadi pun tetap tidak mau mengakui. Apa yang pemuda? Wahai Nabi Musa, saya tidak tahu entah siapa yang mengambil roti kamu tadi. Kalau begitu nggak apa-apa, kita lanjutkan perjalanan, kata Nabi Musa dengan sabarnya menghadapi orang ini. Akhirnya Nabi Musa dan pemuda melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, lapar lagi. Pemuda pun mengatakan, wahai Nabi Musa, aku lapar lagi. Nggak apa-apa, kita akan berhenti sejenak. Kemudian duduklah Nabi Musa dan pemuda tadi. Ketika duduk, tamanlah dan minumlah pemuda. Wahai Nabi Musa, roti tidak ada lagi. Apa yang kita makan? Tenang, wahai pemuda, kata Nabi Musa. Allah selalu bersama kita. Singkat cerita, ketika duduk pemuda tadi dengan Nabi Musa, lewat Musa di depan mereka. Nabi Musa mengatakan, wahai pemuda, lihatlah apa yang akan saya perbuat. Kemudian atas izin Allah, Nabi Musa mengambil Musa tadi. Wahai Musa, kembalilah. Atas izin Allah, tidak ada tiba-tiba Nabi Musa, tiba-tiba Musa langsung datang ke depan Musa. Kemudian Nabi Musa berjanji Musa tadi dan dibakar Musa tadi. Kemudian dibakar Musa tadi, akhirnya sisa tulang belulang Musa. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, wahai pemuda, wahai Musa, lihat apa yang akan saya perbuat. Dikumpulkan tulang-tulang tadi. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, wahai tulang belulang, atas izin Allah, kembalilah engkau hidup. Kembalilah kamu hidup seperti Musa kembali. Dengan izin Allah, teman-teman, Musa tadi, tulang-tulang belulang tadi kembali dia mengakukan berubah kembali dia menjadi Musa, mengambilnya lagi di Musa. Tak kalah melihat fenomena itu oleh pemuda ini. Wahai Nabi Musa, kenapa hal ini bisa terjadi? Nabi Musa kembali mengatakan, apa yang saya perbuat tadi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda kembali mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, Allah Maha Hebat, Allah Maha Segalanya. Nabi Musa pun mengatakan, engkau yakin bahwa Allah Maha Segalanya? Yakin wahai Nabi Musa. Satu pertanyaan saya, apa itu? Jawab pertanyaan yang mengambil roti saya tadi siapa? Ternyata pemuda dari kembali mengatakan, saya tidak tahu wahai Nabi Musa. Akhirnya singkat cerita, teman-teman, Nabi Musa dan pemuda tadi melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tengah perjalanan, Nabi Musa mengambil
tanah liat, kemudian dibulat-bulat tanah liat ini teman-teman, dibulatkan sebesar ini, dibulatnya, kemudian dibuat 3 buah bulatan besar sebesar ini, kemudian ditaruhnya di depan pemuda ini. Baik pemuda, di sini ada kamu, dekat saya. Baik dari Musa, lihatlah apa yang akan saya perbuat. Baik dari Musa. Dengan izin Allah, 3 emas dan 3 tanah liat ini, 3 bulat-bulat tanah liat ini berubah jadi emas. Dengan izin Allah, tanah liat dari berubah jadi emas. Kemudian dan Musa berkata, wahai pemuda, engkau tahu kenapa 3 ini saya buat, kenapa tak 2? Nah itu yang mau saya tanyakan wahai Musa. Kita akan berdua, kenapa engkau buat 3? Nabi Musa mengatakan, wahai pemuda, 3 buah bola emas ini, 1 untuk saya, 1 untuk kamu, dan 1 untuk yang mengambil roti saya tadi. Kemudian pemuda itu mengatakan, wahai Nabi Musa, saya mau mengatakan, katakanlah kata Musa, yang mengambil roti kamu tadi itu adalah saya. Kamu benar, ya wahai Nabi Musa. Kalau begitu, yang bagian emas saya untuk kamu, yang bagian roti yang mengambil roti saya untuk kamu. Jadi 3 bola-bola emas tadi, bertiga-tiga untuk kamu. Saran Nabi Musa. Tapi dengan syarat, kamu tidak boleh mengikuti saran ini. Sampai di sini saja perjalanan kita. Kamu pergilah kemana kamu pergi, dan saya juga akan pergi kemana kamu pergi. Ternyata teman-teman, gara-gara harta tadi, gara-gara emas tadi, si pemuda ini baru dia mati. Kemudian singkat cerita lagi, pemuda ini pulang dengan bahagia. Saya mau beli mobil, saya mau beli pesawat, saya mau beli apapun mau saya beli. Ternyata di tengah jalan teman-teman bertemu dengan perampok. Perampoknya ada 4 orang. Ketika mau dicuri emas dari pemuda ini pun mengatakan, kamu perampok. Rupanya perampok jangan dulu bisa dia bermusyawarah. Kamu perampok, kata pemuda. Kenapa? Jangan ikut dulu, saya dulu. Kenapa? Ini kan sudah siang, kita lapar. Lebih baik kita makan dulu. Kita beli nasi bungkus dulu. Nanti pembayaran emas ini kita beli sama-sama. Karena bodohnya perampok ini teman-teman, disetujuilah. Baiklah kalau begitu. Akhirnya perampok 4 orang sama pemuda duduk sebentar, ingin makan nasi bungkus katanya. Kemudian bos perampok pun mengatakan kepada anak buahnya, wahai anak buah, ya siap Pak Bos. Apa Pak Bos? Kalau engkau berikan nasi bungkus 5, 4 untuk kita, 1 untuk pemuda. Siap Pak Bos. Kemudian anak buah ini pun pergi dari rumah makan. Pergi bandara nasi. Di tengah perjalanan sebelum sampai di tempat makan, tapi sama anak buah tadi yang mau beli nasi bungkus. Kalau misalnya saya taruh nasi di dalam siang tadi, dia makan sama bos saya, pemuda saya, mati orang semua. Nanti emas 3 buah ini saya, jadi saya pasti akan saya. Akhirnya dia pergi ke tempat nasi, kemudian dia beli nasi bungkus, dia masukkan nasi ke dalam nasi bungkus tadi. Sementara itu, pemuda sama bos perampok bersuara juga, kata pemuda, wahai bos perampok, emas ada 3. Kalau misalnya kita biarkan hidup anak buah ekor yang beli nasi tadi, sedikit pembagian emas. Karena beberapa ini bodoh, akhirnya tahu, akhirnya menyebutlah kata si pemuda tadi. Jadi rencana kita, Pak Bos perampok, datang nanti anak buah Pak Bos ke sini, akan kita bunuh dia. Akhirnya nanti pembagian akan dari sama kita. Gitu. Akhirnya perampok dan pemuda merencanakan ini bunuh, kemudian
si anak buah tadi pun merencanakan dia bunuh dengan barangkali nasi bungkus. Akhirnya tibalah nasi bungkus dan dua sama anak buah tadi. Ketika mau sampai, rupa-rupa pemuda langsung dibunuhnya yang membawa nasi bungkus tadi. Meninggallah si yang membawa nasi bungkus. Kemudian karena ada nasi bungkus, kata Pak perampok tadi wajarnya. Sebelum kita menikmati kejayaan kita, nasi daging, mari kita makan sama-sama. Nah, tahu dia di dalam nasi ini ada nasi. Akhirnya bos perampok sama pemuda tadi sama anak buah yang kedua ini makanlah nasi bungkus tadi. Akhirnya karena di dalam nasi bungkus tadi ada racun, bos perampok, pemuda dan semuanya sudah mati. Sehingga ketika meninggal semuanya yang kita cuma amat dua dengan izin Allah lewatlah Nabi Musa dilihatlah fenomena yang demikian. Ternyata banyak orang gara-gara harta saling membunuh, banyak orang gara-gara harta saling ingin menang sendiri dan lain sebagainya. Begitu di dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Jadi pesan moral dari kisah atau cerita dari saya tadi adalah jadilah kita seperti Nabi Musa yang selalu sabar walaupun Nabi Musa pada kita tahu siapa yang mencuri rotinya tadi. Pesan moral yang pertama dari yang kita sabar. Pesan moral yang kedua adalah jadilah kita menjadi orang yang tidak mau berbohong dalam kondisi apapun. Seperti contoh dari pemuda tadi, dia tetap berbohong. Jadi pesan untuk kita, janganlah kita untuk sekali berbohong atau sesekali pun selalu berbohong. Kemudian pesan moral yang terakhir yang ketiga, jangan terlalu cinta kepada harta, karena harta itu hanya sesaat, tetapi kita boleh mempergunakan harta, pergunakan harta dengan secukupnya. Mungkin hanya itu kisah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak